Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sunnah-sunnah dilakukan sewaktu melaksanakan salat berjamaah. Yang pertama adalah berdirinya orang yang mau melaksanakan solat berjamaah apabila bacaan muazzin, yaitu mengumandangkan iqamah, yaitu sudah sampai pada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu suatu pendapat yang mengatakan seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan yaitu setelah selesai, yaitu bacaan yang dikumandangkan oleh muazzin, yaitu dari iqamah. Maka oleh sebab itu para ulama berbeda pendapat. Kalau orang yang mudah bergerak tubuhnya, maka boleh dia menyelesaikan iqamah itu. Kalau orang yang lambat gerak tubuhnya, maka sebelum selesai yaitu bacaan iqamah itu, sekurang-kurangnya adalah pada bacaan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa kita meluruskan saf. Maka oleh sebab itu boleh memerintahkan, yaitu supaya meluruskan saf. Yang paling abdul mengucapkan meluruskan saf itu adalah imamnya. Kalau imamnya yang mengucapkan itu adalah sunnah muakkad, maka oleh sebab itu sekurang-kurangnya Pak Imam bahwa dia memerintahkan kepada si makmum itu susupupakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf, sesungguhnya lurus dan rapat itu termasuk kesempurnaan solat. Kamu memerintahkan meluruskan rapat yang seperti itu hukumnya sunnah. Dan juga boleh si makmum sama-sama si makmum yang mengucapkan luruskan saf, luruskan saf. Agar apa? Karena pahala lurus saf itu adalah pahala yang sempurna dalam melaksanakan solat berjamaah. Yang berikutnya disunnahkan bagi orang yang melaksanakan solat yang berjamaah itu adalah bahwa dia bersegera untuk mencari saf yang paling depan. Saf yang paling depan yang lebih besar pahalanya daripada saf yang kedua. Itu pun tidak melanggar yaitu syariat. Maka kalau kita yang duduknya di saf yang pertama, maka kita sempurnakan berdiri kita di saf yang pertama. Kalau kita berdirinya di saf yang kedua, duduknya di saf yang kedua, maka kita sempurnakan berdiri kita di saf yang kedua. Maksud saya tidak menyalahi syariah. Orang yang mengisi saf yang pertama itu tidak mengucapkan kepada saf yang di belakangnya, saf pertama itu, lantas dia melangkahi bahu-bahu orang tanpa mengucapkan susupupakum. Maka lurus dan rapatkan saf, atau kamu berlapang-lapang, janganlah kamu berlapang-lapang dalam saf. Maka oleh sebab itu, maka yang saf di belakang itu, yang dia mau mengisi saf yang pertama, itulah tadi sekurang-kurangnya dia merintahkan seperti itu untuk memberi izin di saf yang kedua itu supaya memenuhkan saf yang pertama. Kalau tidak perbuatan itu, kalau sempat melangkahi bahu seseorang atau melewati saf seseorang karena dia tidak ikhlas, perbuatan itu adalah haram. Tapi kalau dia ikhlas, maka perbuatan itu diperbolehkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang ketiga. Adapun poin yang keempat adalah bahwa si imam menguatkan bacaannya, yaitu sewaktu takbiratul ihram, sewaktu takbiratul intiqal, dan juga sewaktu salam, supaya si makmum tahu dia pergerakan, yaitu pergantian rukun yang dilakukan oleh si imam. Tapi dengan syarat jangan sampai bacaan yang dikuatkan itu adalah tujuannya untuk memberitahu si makmum. Kenapa? Kalau memberitahu si makmum pada bab membatalkan solat yang lalu, kalau ada orang yang membaca zikir atau membaca takbiratul intiqal atau membaca yang lainnya, tujuannya untuk memperingatkan orang lain, berarti sama perbuatan itu dengan berkata-kata. Maka oleh sebab itu,
sewaktu kita mengangkat takbir intikal yang kita kuatkan tadi, kita niatkan adalah yang kita baca itu adalah zikir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah bahawa seorang masbuk itu harus sesuai dengan perbuatan imamnya pada waktu bacaan-bacaan zikir. Tidak boleh menyalahi perbuatan-perbuatan imamnya dalam perbuatan zikir. Dan juga perbuatan-perbuatan sunat tak boleh menyalahi dari imamnya. Mana di antaranya? Yaitu perbuatan sunnah yang tidak boleh menyalahi perbuatan imamnya. Kalau si imam sujud sajadah, maka kita harus sujud sajadah. Kalau si imam adalah sujud sahwi, kita wajib ikut sujud sahwi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah bahawa seorang makmum itu menunggu, yaitu seorang imamnya mengucapkan salam tadi sampai dia melihat ke kanan dan melihat ke kiri agar sempurna dulu salam Pak Imam itu, barulah kita mengucapkan salam. Karena perbuatan yang demikian itu adalah perbuatan yang sunnah. Yang berikutnya, yang terakhir, sunnah melaksanakan solat berjamaah. Itu bahkan sunnah muakkad. Jangan dulu bangkit dari tempat duduk kita sebagai makmum sebelum si imamnya bangkit dari tempat duduknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.